Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Monica Febri Dujayani dengan PM 2307051010 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Nah, kali ini akan membahas tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, arsitektur von Neumann ini arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada 1903 sampai 1997. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer di saat ini. Pada 1946, komputer dengan storage program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer AIS atau Computer of Institute of Advanced Studies. Nah, arsitektur von Neumann ini adalah instruksi program dan data disimpan dalam memori yang sama. Nah, arsitektur von Neumann ini adalah instruksi program dan data disimpan dalam memori yang sama. CPU memberikan instruksi dari memori dan menjelaskan instruksi tersebut secara berurutan. Nah, von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu ada arithmetical unit atau ALU, kemudian ada unit kontrol, ada memori, dan perangkat input-output. Nah, bagian-bagian ini digabungkan dengan kawat yang bernama bus. Nah, kemudian ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan penyimpanan terpisah dan jalur sinyal untuk instruksi dan data dalam konteks desain microcontroller dan hanya diterapkan secara retrospektif pada mesin Harvard dan kemudian diterapkan pada mikroprosesor RISC dan CISC terpisah. Keuntungan utama arsitektur Harvard adalah prosesor Harvard dimodifikasi dengan sistem cache CPU modern untuk mengurangi akses simultan ke memori. Mesin dengan arsitektur Harvard murni cocok untuk aplikasi yang mengutamakan penghematan biaya dan daya, tetapi memerlukan penalti pemrograman dengan kode karena kode dan ruang alamat data yang berbeda. Ada pemrosesan sinyal data dan mikrocontroller. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pada arsitektur Harvard. Yang pertama itu ada jalur instruksi dan jalur data jadi terpisah. Kemudian ada memori instruksi dan memori data terpisah. Kemudian ada eksekusi paralel. Kemudian keamanan. Kemudian kinerja yang tinggi untuk aplikasi tertentu dan kompleksitas koneksi yang lebih tinggi. Nah, ini ada perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama itu desain dari arsitektur Harvard dan Neumann ini. Nah, untuk arsitektur Neumann lebih sederhana. Untuk arsitektur Harvard ini lebih kompleks. Nah, arsitektur von Neumann itu yang pertama ada mikroprosesor dan untuk arsitektur Harvard ada mikrocontroller. Nah, pada arsitektur von Neumann memori data dan program tergabung menjadi satu. Nah, untuk arsitektur Harvard, memori dan data program terpisah. Nah, kemudian pada arsitektur Harvard ini hanya terdapat satu memori untuk dibagikan pada data dan program. Nah, untuk Harvard, memori yang terpisah menjadi data dan program. Nah, kemudian ada diberlakukannya dua set of clock cycle menjadi satu set fetch data dan satu set fetch program. Jadi satu-satu untuk pengambilan data dan pengambilan program. Nah, untuk Harvard memerlukan hanya satu set of clock of cycle atau satu set of clock cycle sudah cukup. Jadi eksekusinya tuh lebih cepat gitu. Nah, ada beberapa tujuan dari arsitektur von Neumann dan Harvard. Nah, tujuannya memberikan dasar bagi desain sistem komputer yang efisien dan efektif,
meskipun mereka mencapai tujuan ini melalui pendekatan yang berbeda. Nah, untuk von Neumann bertujuan untuk kesederhanaan karena desainnya lebih sederhana, kemudian ada fleksibilitas dan kemudahan pemrograman karena program dapat dimodifikasi selama eksekusi. Nah, untuk Harvard kinerjanya tinggi karena menggunakan sistem tanam dan microcontroller. Kemudian keamanannya. Selanjutnya ada optimal untuk aplikasi tertentu. Nah, kesimpulannya pada hasil von Neumann yaitu menyimpan instruksi, program, dan data dalam memori yang sama dan dijalankan secara berurutan oleh CPU. Program dapat dimodifikasi selama eksekusi, memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data dan eksekusi instruksi. Nah, untuk arsitektur Harvard, memisahkan instruksi dan data dalam memori yang berbeda, memungkinkan eksekusi paralel dan kinerja tinggi. Dalam arsitektur Harvard sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keamanan atau kinerja yang tinggi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.